Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatan Al-Rasyid dengan NPM 011123. Saya akan menjelaskan dan mempresentasikan apa itu sistem ekonomi. Kondisi terkini. Sistem ekonomi saat ini, terutama di Indonesia, berfokus pada sistem ekonomi Pancasila yang mengintroduksikan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan dalam pengelolaan ekonomi. Nah, di sini terdapat 4 jenis sistem ekonomi. Yang pertama ada tradisional, yang kedua ada komando, yang ketiga ada pasar, yang keempat ada campuran. Poin pertama, sistem ekonomi tradisional ada yang paling sederhana, berlandaskan kebiasaan dan tradisi masyarakat. Produksi ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa orientasi keuntungan. Ciri-ciri meliputinya penggunaan sistem barter, produksi sederhana, dan hubungan sosial yang kuat. Kelebihannya termasuk minimum eksploitasi sumber daya dan stabilitas sosial. Sedangkan kekurangannya ada produktivitas rendah dan kesulitan dalam pertukaran barang. Masyarakat yang menerapkan sistem ini umumnya berada di daerah terpencil atau agraris seperti suku-suku di Papua. Sini poin yang kedua, sistem ekonomi komando merupakan sistem di mana pemerintah memiliki kontrol penuh atas semua aspek ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan penentuan harga. Berikut adalah poin-poin penting mengenai sistem ini. Yang pertama, pemerintah menentukan harga dan bunga. Yang kedua, sumber daya dikuasai negara, hak milik pribadi tidak diakui. Yang ketiganya, kebebasan ekonomi masyarakat sangat terbatas. Nah, di sini juga ada kelebihannya. Yang pertama, pengendalian inflasi dan pengangguran lebih mudah. Yang kedua, distribusi pendapat dapat dilakukan lebih merata. Yang ketiga, program pemerintah dapat terlaksana dengan cepat. Tidak lupa dengan kekurangannya. Yang pertama, tidak ada kebebasan berusaha, potensi kreativitas masyarakat terhambat, resiko monopoli tinggi. Poin yang ketiga, sistem ekonomi pasar, sistem di mana kegiatan ekonomi diatur mekanisme permintaan dan penawaran. Berikut adalah poin-poin pentingnya. Ciri-ciri utama, kebebasan individu bebas beradaptasi dalam produksi, minimal inflasi pemerintah, peran pemerintah batas dalam penggunaan ekonomi. Kelebihannya, inovasi, mendorong mengembangkan produk baru, efisiensi, memaksimalkan penggunaan sumber daya, persaingan sehat, meningkatkan kualitas barang dan jasa. Baik di sini juga ada kekurangannya. Eksploitasi sumber daya, resiko penggunaan berlebihan terhadap sumber daya alam, kesenjangan sosial, potensi meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi. Nah, di sini ada contohnya negara dengan sistem ini adalah di Amerika Serikat dan Inggris. Sistem ekonomi dan campuran. Sistem ekonomi campuran adalah kombinasi antara sistem ekonomi pasar dan sistem rencana, di mana pemerintah dan sektor swasta bereaksi secara seimbang. Ciri-ciri meliputi penguasaan barang vital oleh pemerintah serta kebebasan bagi swasta dalam kegiatan ekonomi. Kebiasaan sistem mencakup stabilitas pertumbuhan ekonomi dan pencegahan monopoli. Sementara kekurangannya ada potensi korupsi dan distribusi kekayaan yang tidak merata. Negara-negara seperti Indonesia, India menerapkan sistem untuk menggabungkan elemen dari kapitalisme dan sosialisme. Nah, udah masuk aja kesimpulan. Ini kesimpulannya, sistem ekonomi terdiri dari tradisional, berbasis kebiasaan, dan barter. Komando dikelola pemerintah untuk kebutuhan bersama, pasar kebebasan individu dengan stabilisasi pemerintah. Udah beres di sini. Apakah ada yang ingin bertanya dan dipertanyakan? Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.